kebanyakan perempuan kan mempunyai anak, keluarga, harus mengurus keluarga dan sebagainya. Apakah kalau meninggalkan keluarga mereka cukup tekad dan kuat untuk mencapai pencerahan? Karena Pak Bajita pada saat itu yang kita lihat arahnya sungguh-sungguh untuk mencapai pencerahan ya, begitu kan? Apakah memang bisa mempunyai kesempatan seperti itu karena mereka di belakangnya ada keluarga kan? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Bertemu kembali lagi di acara Light of Wisdom. Ya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Sis Suryani. Ya, dan kita juga ditemenin oleh Bro Effendi hari ini ya. Jadi ini Sis Suryani ini jabatannya sekarang adalah sebagai Waketum di WBI Indonesia ya, betul ya? Ya, kebetulan periode ini saya diminta oleh Ketua Umum kita mendampingi beliau sebagai Wakil Ketua Umum 1 di Pengurus Pusat Wanita Buddhis Indonesia. Terus ada jabatan yang lain yang merangkap nih enggak? Biasanya ibu-ibu perkasa nih. Perkasa tapi nggak kelihatan ototnya ya. Oh iya, betul. Iya, jadi kebetulan juga memang sebelum saya diminta untuk mendampingi ketua kita di Pengurus Pusat Wanita Buddhis Indonesia, memang saya juga diminta untuk mendampingi ketua umum dari Yayasan Prasada Jinara Kita Buddhis Institute atau PJBI, jadi saya sebagai wakil ketua duanya. Iya, jadi ini memang betul nih wanita perkasa. Jadi ini hari ini kita membahas tentang pelayanan wanita. Apakah pelayanan wanita itu hanya cenderung di dapur, ya, ngurus anak, ajakah? Bagaimana pandangannya Ibu tentang wanita? Apakah cuma di dapur pentingnya? Memang banyak sekali stigma seperti ini yang beredar di masyarakat kita. Ini tidak kita pungkiri. Dari zaman dahulu bahkan sampai zaman sekarang yang katanya sudah 5.0 mungkin gitu ya. Stigma itu tetap masih melekat dengan wanita, terutama di negara kita ya, yang memang tentu saja stigma tersebut tidak muncul spontan seperti itu, tidak ada asal muasalnya. Tentu ada asal muasalnya. Segala sesuatu seperti yang Buddha katakan, ada sebab, ada akibat, begitu. Dan ini memang dilatar belakangi oleh budaya atau sistem sosial yang disebut dengan sistem patriarki yang ada di Indonesia ini. Jadi memang sejak zaman Hindia Belanda pun sebenarnya sistem patriarki ini di masyarakat Indonesia, terutama pada saat itu masyarakat Jawa ya, sangat kental sekali. Di dalam sistem patriarki ini memang yang diutamakan itu baik secara kekuasaan maupun dari aspek kehidupan yang lain, baik sosial, politik, hukum, juga termasuk personal atau individu seorang perempuan itu dianggap di bawah laki-laki. Jadi sebagai subordinate atau dibilang inferior terhadap laki-laki, memang seperti itu gitu. Dan memang di zaman Hindia Belanda sendiri itu ada satu tradisi yang mengharuskan perempuan itu kan dipingit gitu loh. Jadi nanti seketika mereka berumur di atas 12 tahun, mereka itu akan mengalami masa pingit. Ketika dipingit ini, itu mereka akan putus secara komunikasi atau hubungan. Nah, ini benar-benar disembunyikan seperti itu ya dari kehidupan sosial seperti itu. Dan ini kan tidak berlaku kepada laki-laki gitu kan. Nah, Raden Ajeng Kartini sendiri nih, kalau kita bahas tentang Raden Ajeng Kartini ya, karena ini sudah mendekati bulan April, kita selalu ingat dengan ibu kita Kartini yang telah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Dan memang beliau sendiri pun mengalami ini. Jadi ketika beliau setelah lulus dari sekolah, waktu itu mungkin setara dengan sekolah rakyat atau SD ya, kalau nggak salah namanya ELS gitu ya sekolahnya itu, beliau umur 13 tahun itu masuk masa pingit, selama 4 tahun dipingit, dan kemudian saudara perempuannya ada 2 lagi juga seperti itu. Nah, R.A. Kartini ini kan anak bangsawan kan, tapi anak bangsawan pun memang pada masa itu, pada masa Hindia Belanda, memang mereka sendiri itu baik dari
level kebangsawanan paling rendah hingga yang paling tinggi, memang semuanya mengalami fase. Iya, semua memang dipingit. Jadi memang bangsawan pun dipingit, bukan hanya yang non bangsawan seperti itu. Nah, namun karena jiwa R.A. Kartini yang sedemikian merasa bahwa seharusnya mendobrak laki-laki dan perempuan itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah di dunia sana, baik itu dari peran sosialnya, kemudian juga dari dari sisi kehidupan personalnya seharusnya memiliki kebebasan yang sama, tidak perlu dipingit-pingit seperti itu ya. Dari segi pendidikan pun seharusnya juga sama, karena kalau masa dipingit tersebut kan mereka tidak bebas, artinya dikungkung, jadi tidak boleh berhubungan dengan dunia luar, jadi hanya di rumah saja begitu. Dan R.A. Kartini sendiri pun sebenarnya kan, beliau itu setelah tamat tadi sekolah ELS itu, beliau ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ayahnya tidak mengizinkan karena memang pada saat itu kan sistem patriarki yang sangat kental seperti itu, dan tradisi memang sudah ada seperti itu. Nah, jadi dalam masa pingit itu pun R.A. Kartini ini berusaha untuk tetap berhubungan dengan dunia luar dengan cara menulis surat kepada teman-temannya, yang kemudian teman-temannya itu ada yang membantu beliau, kemudian pada akhirnya dipublish gitu ya, beberapa tulisannya itu di media-media di luar sana, di media Belanda terutama. Dan salah satu yang kita kenal kan hasil karya beliau, kumpulan dari surat-surat beliau dan tulisan beliau itu adalah Habis Terang, Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu yang sangat terkenal. Jadi walaupun dipingit, jiwa untuk membebaskan diri sebagai seorang perempuan kalau bisa sama kedudukan secara sosial, secara personal, dan secara pendidikan gitu dengan kaum lelaki itu benar-benar menggelora sehingga beliau mendobrak, dan pada akhirnya ayahnya juga tidak tega ibaratnya seperti itu dan membolehkan beliau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan sampai akhirnya cita-cita beliau kan ingin memajukan kaum perempuan di Indonesia. Maka beliau mendirikan sekolah untuk kaum perempuan di tanah Jawa pada saat itu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi kehidupan seorang R.A. Kartini. Namun kalau kita lihat nih, Sis Elina dan Bro Effendi, kalau dia dari sejak dulu, R.A. Kartini itu sudah berapa lama sebelum Indonesia merdeka ya? Iya. Sampai sekarang. Namun walaupun R.A. Kartini sudah mendobrak tuh tadi tuh tradisi yang demikian kental tentang tidak adanya kebebasan bagi wanita, sampai saat ini kita lihat masih ada aja ya stigma tentang wanita di dapur aja tadi itu, seperti itu sih. Iya, Elina. Jadi menurut pandangannya berarti wanita tidak hanya cuma di dapur ya. Jadi kira-kira untuk peran wanita yang sekarang ini kira-kira bagaimana teman-temannya gitu, peran wanita saat inilah ya. Iya. Sebenarnya memang kalau dibandingkan dengan zaman dulu dengan zaman sekarang, perannya itu masih sama, cuma mungkin tantangannya berbeda gitu ya, Sis Elina dan Bro Effendi, karena tantangan zaman tidak seperti dulu. Zaman sekarang itu lebih kompleks. Namun sebelum kita bahas mengenai peran wanita saat ini, kita kembali lagi tentang stigma yang tadi itu, tentang wanita yang katanya ya udahlah, yang paling penting lu di dapur aja deh, udah nggak usah ngurusin yang lain, biar lelaki aja yang ngurusin yang lain. Padahal cowok juga pinter masak ya. Iya, sekarang urusan dapur juga dijajah sama laki-laki nih. Banyak chef laki-laki nih sekarang nih. Jadi di dapur juga harus ada kesetaraan gender ya. Betul itu, bahkan banyak kan chef yang terkenal rata-rata saya lihat itu kaum lelaki ya. Sis Elina dan Bro Effendi. Ya, jadi kita balik lagi tentang peran wanita ini, kadang-kadang ada salah kaprah ya, Sis Elina dan Bro Effendi. Yang banyak beredar di masyarakat itu adalah udahlah lu di dapur aja karena kodrat lu tuh perempuan, kodrat perempuan tuh lemah lah, udahlah lu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu kan, nggak sering. Lu sekolah tinggi-tinggi mau berapa juga tetap aja lu balik-balik ke dapur juga, ngapain? Sebagai orang tua kadang-kadang kan, aduh kayaknya saya kalau investasi ke pendidikan ke anak perempuan kayaknya agak enggan ya. Iya betul, dibanding dengan
lelaki ya, kalau zaman dulu itu mereka lebih mau berinvestasi ke pria, ke laki-laki. Kenapa? Karena ya balik-balik dipinang orang, terus baliknya ke dapur seperti itu. Nah, ini adalah salah kaprah. Kenapa? Sebenarnya kodrat itu apa gitu? Kita harus tahu dulu nih, kodrat vs peran ya, vs peran. Nah, peran itu yang sering disebut orang dengan gender gitu loh, Sis Elina. Jadi kadang-kadang orang suka salah kaprah mengatakan kesetaraan gender itu tidak mungkin. Kenapa? Orang wanita itu kodratnya ya memang begitu. Nah, ini yang kadang-kadang salah kaprah. Sebenarnya kodrat sama gender itu tidak sama. Kodrat itu melekat kepada seorang perempuan itu secara biologis. Jadi secara biologis bahwa perempuan itu ya seperti ini gitu ya kondisinya, kemudian dia itu secara alamiah, secara kodrat atau dikatakan tadi secara biologis itu harus perbedaan fisik, ya melahirkan yang ibu. Memang kalau beliau menikah kemudian menyusui dan mengalami menstruasi setiap bulan gitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan kodrat. Itu adalah hal yang alami yang memang melekat kepada perempuan karena beliau memang lahir sebagai perempuan dan itu tidak bisa kita tampik, tidak bisa ditolak gitu loh. Ya kan seperti itu. Nah, kalau yang namanya gender atau peran yang tadi Sis Elina tanyakan itu berbeda sebenarnya. Peran itu tidak melekat secara alamiah, tidak secara sejak lahir, tidak dibawa sejak lahir. Tetapi peran itu adalah sebenarnya konsensus dari masyarakat ya, tuntutan lah ya, sekumpulan kebiasaan, sekumpulan perilaku dan sekumpulan tadi itu fungsi atau peran ya. Betul, yang kemudian karena sudah lama bertahun-tahun itu sering dilakukan berulang-ulang di dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat menganggap itu sebagai suatu tuntutan gitu. Padahal sebenarnya kan itu itu tidak melekat loh kepada perempuan loh. Betul. Jadi tidak bisa dikatakan misalnya perempuan itu memang kodratnya di dapur. Sebenarnya tidak fair menurut saya. Jadi nggak boleh ya. Itu tidak terlahir di dapur ya. Betul. Jadi tidak terlahir untuk di dapur walaupun punya keahlian masak ya. Betul. Jadi sebenarnya di dapur itu bukan kodrat gitu loh. Itu adalah peran atau gender lah ibaratnya seperti itu. Gender itu kan lebih kepada peran atau perilaku atau kebiasaan. Jadi masyarakat menganggap atau menuntut wanita itu harus berada di dapur karena memang selama ini begitu dari zaman dulu sampai sekarang wanita memang dituntut untuk bisa masak dan memang di dapur. Tapi kan toh sebenarnya sejak sampai zaman sekarang ini kita lihat kan peran wanita berkiprahnya di banyak hal, tidak hanya di dapur. Bahkan saya dengar ada astronot juga ya perempuan, ada juga presiden juga ada toh. Presiden ada perempuan dan sebagainya. Iya, presiden Indonesia kan pernah kan? Iya. Bu Mega. Dulu kayaknya di Filipina juga pernah ya. Corazon Aquino kalau tidak salah. Juga ada Margaret Thatcher ya, Perdana Menteri Inggris. Ya, seperti itu ya, Sis Elina. Zaman sekarang ini tentu peran-peran yang tadi itu yang seperti yang tadi kita sebutkan tadi justru semakin bertambah gitu kan, bukan hanya di dapur, ternyata perannya juga hampir menyamai lelaki walaupun memang gitu loh secara kodrat kan kita tetap ya menstruasi ya tetap hamil ya tetap. Masa kalau misalnya kita sebagai ibu tidak menyusui, nah itu kan menyalahi kodrat, itu baru menyalahi kodrat. Tapi kalau tidak di dapur, kalau dia berprofesi sebagai presiden bagaimana harus di dapur kan nggak mungkin. Nah itu tidak menyalahi kodrat. Pergi ke dapur bukan suatu kodrat wanita, jadi harus diperbaiki, dipisahkan ya. Saya rasa diperbaiki konsep pemikir yang begitu ya. Betul. Bagus sekali. Makanan bisa pesan aja ya dari luar ya. Rantang aja ya. Iya mungkin tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang tadi yang seperti Sis Elina katakan, kalau memang harus karena peran tuntutan zaman ya, yang sekarang itu ekonomi juga kayaknya nggak cukup kalau seandainya ibu tidak bekerja, jadi ibu bekerja ya. Kalau memang bekerja tidak sempat masak, kenapa tidak? Untuk menggantikan peran untuk memasak di dapur digantikan dengan GoSend misalnya gitu ya, atau GoFood atau misalnya itu seperti itu ya, itu adalah substitusi lah ya, substitusi dari hal-hal yang bisa kita
dapatkan dari luar, tapi tidak menyalahi kodrat. Yang penting ya, Sis Elina, saya rasa sih begitu. Tapi saya rasa wanita-wanita Indonesia sekarang tuh lebih hebat sebenarnya sih. Mereka mampu menjalankan fungsinya di dalam masyarakat dengan baik, tapi juga mampu turun ke dapur menjaga gizi buat anak-anaknya gitu. Jadi kadang-kadang ada istilah gitu, orang seorang perempuan tuh bisa menjadi angel, ya, menolong di luar rumah, tetapi bisa menjadi bisa turun ke dapur menjadi ibu peri bagi anak-anak juga sih. Iya, betul. Memang kalau sedapat mungkin kita sebagai seorang perempuan yang tentu saja kan fungsinya salah satu yang sangat penting adalah sebagai seorang ibu ya dari anak-anak kita, dan memang itu tidak boleh kita abaikan. Kalau memang kita masih memiliki kesempatan, memiliki waktu gitu ya untuk bisa masak buat keluarga kita, kenapa tidak? Karena dengan masak sendiri tentu beda ya. Sis Elina, masakan ibu dengan masakan di luar sana tentu beda, karena seperti tadi Sis Elina katakan, mungkin dari segi komposisi gizi kita sangat memperhatikan untuk kesehatan buah hati kita, untuk keluarga kita, ya kan? Dan itu adalah salah satu cinta ibu buat anak. Betul, dan itu tidak bisa didapatkan di luar sebenarnya. Kalau memang kita punya kesempatan bisa berperan, itu harusnya kita lakukan ya Sis Elina sebagai seorang ibu. Saya rasa seperti itu. Dalam hal gender, dalam agama Buddha, wanita Buddhis ya. Jadi gender dalam agama Buddha sendiri itu gimana? Apakah agama Buddha tuh membedakan gender seorang laki-laki dengan perempuan gitu? Iya. Nah, sebenarnya kalau Buddha sendiri, kita juga bisa lihat gitu dalam kisah-kisah kehidupan Buddha ini. Buddha sendiri sebenarnya tidak membedakan ya antara laki-laki dan perempuan setara dari segi mungkin hak dan kewajibannya itu ya, maksudnya tidak membeda-bedakan. Dan itu hal ini kita dapat lihat bahwa Buddha itu sangat memperhatikan kesetaraan antara kedudukan seorang laki-laki dan perempuan. Di dalam aganya Sutta sendiri itu Buddha katakan kan, sebenarnya di masa lampau menurut aganya Sutta itu, kalau nggak salah di Digha Nikaya, dikatakan sebenarnya tuh tadinya tidak ada yang dikatakan dengan makhluk seksual ini, ya kan? Sebenarnya semua itu pada saat itu tidak ada. Jenis kelamin itu sebenarnya tadinya tidak ada. Semua manusia itu tadinya adalah makhluk cahaya di alam abasara yang penuh kegiuran dan penuh cahaya, diliputi dengan kemegahan dan kebahagiaan yang luar biasa. Namun karena nafsu, ya kan, kekotoran batin mulai muncul, keserakahan, loba, dan muncullah kegelapan batin ada di sana, sehingga keserakahan muncul dan membentuklah yang namanya fisik, kemudian muncul jenis kelamin dan sebagainya. Kan tadinya seperti itu. Dan di kisah hidup Buddha juga itu pada saat ini ya, Buddha bersama dengan Raja Pasenadi. Pada saat itu kebetulan sedang berada di tempat raja, kemudian datanglah pengawal raja dan beliau membisikkan kepada raja. Raja ini rupanya Ratu Malika, istrinya Raja Pasenadi, setelah melahirkan anak, tapi melahirkan seorang perempuan, disebut perempuan. Jadi tidak mau diekspos. Karena apa? Karena memang ternyata ya Sis Elina ya, di tradisi patriarki itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi di banyak tempat di dunia termasuk India itu kental. Jadi kalau punya anak perempuan itu dianggap kurang baik gitu loh. Kenapa ya? Karena tadi balik-balik ke dapur gitu kan. Jadi maunya itu kalau bisa laki-laki. Jadi Buddha tahu, karena Buddha itu maha tahu, mengetahui isi pikiran dari Raja Pasenadi yang kurang senang saat itu, kurang bahagia mendengar berita dari pengawalnya itu. Jadi Buddha katakan, oh Raja, seorang perempuan itu bisa lebih baik daripada seorang lelaki juga gitu loh. Kenapa? Karena seorang perempuan itu juga bisa saja dia mempunyai moral yang baik dan bijaksana, dan kemudian dia juga bisa menghormati suaminya, menghargai suaminya, dan juga menghormati mertuanya. Dan dia juga bahkan bisa mempunyai keturunan yang
dapat suatu saat bisa saja menjadi penguasa atau pemimpin di wilayah ini. Jadi artinya menjadi seorang raja bisa dari seorang perempuan. Jadi Buddha dari situ, dari pernyataan Buddha kita dapat melihat kan, sebenarnya Buddha sangat menghargai kedudukan perempuan. Itu tidak ada diskriminasi sebenarnya oleh Buddha terhadap perempuan. Kemudian lagi nih, cerita mengenai emansipasi wanita di zaman Buddha. Oh, ada juga nih ya. Iya. Menarik sekali nih. Iya, itu terjadi pada saat Prajapati Gotami itu ibu asuh sekaligus bibi dari Buddha saat itu juga mengajukan diri kan ya, ingin menjadi bikuni bersama dengan para pengikutnya ya, yang juga kaum bangsawan 500 orang putri-putri di kerajaan itu. Dan memang pertama kali Buddha menolaknya. Menolak itu tentu kan harus kita lihat, itu bukan karena pembedaan kedudukan sebenarnya, tapi lebih kepada Buddha ingin menguji dan melihat kesungguhan apakah kaum perempuan itu cukup mempunyai tekad dan nyali untuk berkomitmen hidup sebagai seorang pabajita. Kenapa? Karena balik lagi ke kodrat ya, balik ke kodrat ini. Sekarang kita bicara kodrat ya, bukan bicara masalah gender nih, kita harus pisahkan kodrat. Memang kan wanita itu kayak tadi kita bilang lebih lemah secara fisiknya. Iya betul. Jadi kan? Secara fisik kita tidak bisa munafik gitu. Memang dia mengalami menstruasi. Seorang pabajita kalau pada saat itu kan belum ada teknologi sampai seperti saat ini untuk masalah itu agak riskan ya. Apalagi pabajita lah. Gimana itu satu. Kemudian juga kalau memang secara fisik memang strukturnya lebih lemah. Lah itu apa sanggup hidup di hutan, kemudian jalan begitu jauh, itu mungkin ya asumsi saya juga mungkin Buddha mempunyai pertimbangan seperti itu. Kenapa beliau kemudian menolak, dan juga secara emosional mungkin nggak siap, karena kan kebanyakan perempuan kan mempunyai anak, keluarga, harus mengurus keluarga dan sebagainya. Apakah kalau meninggalkan keluarga mereka cukup tekad dan kuat untuk mencapai pencerahan? Karena pabajita pada saat itu yang kita lihat arahnya sungguh-sungguh untuk mencapai pencerahan ya, begitu kan? Apakah memang bisa mempunyai kesempatan seperti itu karena mereka di belakangnya ada keluarga kan, gitu seperti itu. Nah, tapi kemudian ditolak pertama kali, kedua, akhirnya ketiga dengan tekad yang kuat nih. Prajapati menunjukkan tekad dengan didukung oleh semua perempuan bangsawan yang 500 orang itu. Ayo kita gundulin aja nih kepala kita. Kita menunjukkan tekad yang bulat kepada Bagawa bahwa kita benar-benar loh, sungguh-sungguh loh ingin mencapai pencerahan, mengikuti jejak Buddha, melatih diri. Jadi mereka itu menjadi pabajita itu bukan untuk apa-apa, untuk melatih diri, untuk benar-benar mencapai pencerahan seperti yang Buddha ajarkan untuk dicapai kepada umat manusia, seperti itu. Nah, kemudian karena melihat kesungguhan dan tekad dari 500 orang ini, terutama yang diinisiasi oleh Prajapati Gotami ini, Buddha akhirnya melihat ternyata mereka benar-benar nih berkomitmen nih. Oke, karena berkomitmen diterima. Akhirnya Buddha menerima mereka. Tapi tentu saja dengan beberapa peraturan tambahan ya. Oh iya. Peraturan tambahan ini untuk menyulitkan wanita atau gimana nih? Kenapa rasanya kalau melihat sila bikuni lebih banyak, ya kan? Ini gimana nih ceritanya nih? Mungkin memang nanti yang lebih ahli nanti cerita untuk urusan ini, mungkin kita nanti akan bisa bertanya lebih jelas juga kepada para bikuni. Tapi memang yang pernah kita dengar juga, kita lihat juga, memang balik-balik lagi tadi soal perempuan secara biologis memang karena menstruasi juga, faktor hormonal ya. Kan pernah dengar tuh perempuan kalau sedang bulanan gimana ya? Emosinya nggak stabil. Itu balik-balik sebenarnya ada juga unsur kodrat ya, Sis Elina. Kenapa? Karena kan hubungannya ke hormonal. Ya, secara hormon. Itu kita tidak bisa tampik gitu loh. Kalau sebenarnya ada juga sih ya laki-laki yang sensi gitu kan ya, ada juga gitu loh, ya kan. Tapi memang begitu. Maksudnya jadi karena perempuan itu lebih sedikit sensi ya, istilahnya gitu, secara emosional lebih gampang tersinggung misalnya seperti itu ya. Saya juga perempuan sih, jangan marah ya ibu-ibu. Saya mengakui, maksudnya kita tidak bisa menampik, itu adalah kodrat ya, kenyataannya secara hormonal begitu. Nah memang jadi Buddha
menganggap perlu untuk melindungi sangga biku juga, gitu Jadi kan? dikasih silanya lebih banyak agar perempuan ini nanti bisa menjaga diri lebih baik ketika menjadi seorang pabajita. Jadi bisa latihannya itu sebenarnya supaya lebih mulus, bukan maksud Buddha untuk mempersulit. Justru sebenarnya dengan tambahan sila itu Buddha tuh membantu perempuan supaya lebih bisa menjalani kehidupan pabajita itu dengan sukses, kan, bisa mencapai pencerahan. Kalau misalnya kita kan dikatakan kan memang kadang perempuan itu punya kadang-kadang gitu, karena emosional egonya kadang kan tinggi gitu, bisa aja jadi lebih merasa diri lebih tinggi daripada biku, walaupun beliau kayak Prajapati gitu. Prajapati kan ibunya Buddha. Ibu asuh lah seperti. Kalau seorang ibu pun terhadap Buddha dan terhadap biku senior kan harus namaskara, memberi hormat, walaupun beliau seorang permaisuri gitu kan. Jadi Buddha tuh mengajarkan kita harus melepaskan ego begitu. Itu kan salah satu peraturan yang Buddha berikan kepada bikuni, harus memberikan hormat kepada walaupun seorang biku yang masih baru, walaupun beliau permaisuri, itu diberikan contoh kepada Prajapati. Jadi memang Buddha mengajarkan lebih kepada perempuan untuk melepaskan egonya juga. Itu saya rasa, kalau menurut saya pribadi itu bagus ya. Menurut saya itu tidak mempersulit sih, justru membantu dan melindungi agar para pabajita perempuan ini sukses melatih diri dalam usaha mencapai pencerahan juga, seperti itu. Betul, berarti Buddha juga tidak mendiskreditkan wanita, berarti malah melindungi wanita, boleh dibilang ya, dengan sila yang lebih banyak, proteksi lebih banyak wanita. Betul. Satu lagi ya sih, saya lupa nih, Bro Effendi mungkin juga sering mendengar ya, kita kan bahkan ada apa namanya kalau di Dhammapada itu ada Terigata, gitu, yang syair-syair tentang perempuan, wanita yang tercerahkan. Jadi di zaman Buddha sendiri ternyata tuh banyak kok ya perempuan yang tercerahkan gitu, yang mencapai arahat, itu juga banyak. Dan pada akhirnya kayak Putri Yasodhara sendiri dan Prajapati Gautamika juga berhasil mencapai tingkat arahat. Dan perempuan-perempuan siswa-siswa Buddha yang saat itu tuh perempuan itu yang mencapai kesucian dan juga mempunyai kelebihan-kelebihan itu sangat banyak dan sangat terkenal gitu. Selain itu juga kan seperti siapa namanya yang penyokong sangga itu loh, Wisaka ya, Wisaka itu kan, itu ada yang cowok itu siapa namanya tuh, Anathapindika. Bahkan Buddha sendiri memberikan kesempatan yang sama kepada perumah tangga gitu untuk melayani, mendukung dan berkiprah atau berperan dalam melestarikan dharma gitu, seperti itu. Iya, jadi ini tidak terasa nih kita menemukan pencerahan baru di sini ya. Jadi bagaimana kiprah wanita di dalam masyarakat, khususnya sebagai seorang pendidik ya, ibu tuh pendidik pertama buat anak-anak. Bagaimana kiprahnya dalam masyarakat ini dalam mendidik generasi muda ataupun generasi Budi sekarang? Bagaimana? Iya. Sis Elina, memang ya kalau dikatakan seorang ibu berperan di dalam masyarakat, terutama pendidikan anak-anak, itu perannya tuh sangat besar sekali. Memang salah satu peran atau yang dikatakan gender tadi itu, perannya memang dari zaman dulu sampai sekarang itu dituntut gitu kan. Sekali lagi dituntut loh ya, bukan kodrat yang melekat, dituntut oleh masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang. Itu adalah mengasuh anak, ibu rumah tangga itu mendidik anak gitu. Dan memang kalau memungkinkan harus begitu. Kenapa? Karena memang ibu yang melahirkan, dan kalau dididik langsung oleh ibu itu akan sangat ideal seperti itu sebenarnya ya, Sis Elina. Nah, jadi tentu saja pendidikan anak harus dimulai dari rumah gitu kan ya. Sejak seorang ibu tentu sebelum beliau mendidik anak, beliau pun sendiri harus terdidik. Nah, ini menarik ini Sis Elina. Ini menarik. Kenapa? Karena kadang-kadang begini, tadi balik lagi tuh yang kita bilang stigma. Aduh, perempuan karena balik-balik ujung-ujungnya ke dapur, udah gak usah sekolah tinggi-tinggi gitu kan, kita bilang gitu kan, karena balik-balik ke dapur. Nah, dihubungkan dengan ibu sebagai pendidik, ini menarik. Kenapa menarik? Karena gini deh,
kalau seorang ibu tidak berpendidikan, dibiarkan tidak sekolah, terus dia mau mendidik anaknya, kira-kira pendidikan anaknya itu seperti apa? Nah itu betul Ini tidak? jadi sangat berkaitan jadinya ya. Kan ibu tuh pendidik ya, bukan pemasak doang. Iya. Menarik ini Sis Alina ya kan? Jadi saya ingat itu ada kutipan kalau nggak salah dari Gandhi ya, kalau nggak salah, saya lupa ya. Anggaplah seperti itu ya. Mesti lihat contekan dulu. Contekannya di belakang. Itu saya kutip ya. Tadi saya baca itu dikatakan bahwa kalau mau melihat kualitas suatu bangsa, lihatlah kualitas pendidikan para perempuannya. Kalau perempuan itu di dapur saja, tidak sekolah, kira-kira nih bangsa yang terwujud di negara itu kira-kira kualitas pendidikannya sama di dapur aja, bener nggak? Secara logika, secara logika, ya kan? Kenapa? Karena balik lagi Sis Elina, yang mendidik pertama itu kan ibu kebanyakan ya, bro ya. Walaupun bapak-bapak juga banyak dan boleh loh, bapak-bapak boleh loh berperan mengasuh anak dan memang harus bekerja sama antara ibu dan bapak. Tapi karena saat ini kita bicara tentang perempuan, justru perempuan adalah pendidik pertama, maka pendidikan perempuan tuh harus bagus kualitasnya. Karena seluruh perempuan di Indonesia ini anggaplah kalau pendidikannya baik, justru tentu saja kita sebagai ibu dapat mendidik anak dengan cara yang lebih baik dan berkualitas, dan tentu saja akan mendorong anak-anak pendidikannya juga akan lebih bagus, sehingga otomatis bangsa kita juga kualitasnya akan lebih maju. Jadi Bro Effendi, kalau mau lihat negara itu maju, harus lihat berapa besar kualitas pendidikan perempuannya itu rata-rata di suatu negara tuh, begitu. Iya, setuju. Tapi gimana ya kalau wanita karir itu gimana ya Sis? Maksudnya mungkin mereka fokus ke karir akhirnya nggak mendidik anak, itu gimana? Nah itu juga menarik ya. Tapi itu tadi kalau yang apa namanya tadi wanita karir, nah itu kita kata karir itu tidak melanggar kodrat. Kita tadi balik lagi. Kenapa? Karena karir itu berhubungan dengan peran. Peran itu artinya di sini kan karena ada kesetaraan gender. Tadi peran, kesetaraan peran, maka terbuka kesempatan perempuan boleh berperan sebagai pencari nafkah juga. Jadi itu tidak melanggar kodrat. Tapi tentu saja akan menjadi melanggar kodrat kalau perempuan itu tidak apa istilahnya mengabaikan sisi biologis dia sebagai perempuan seperti itu, dan juga tidak boleh mengabaikan peran dia sesuai kesepakatan dengan suaminya tentunya. Kalau secara kodrat tadi ya, kalau dia karir kemudian karirnya itu tidak sesuai dengan kodratnya, yang perempuan misalnya apa tuh Sis, tidak sesuai kodrat misalnya ya, jadi apa tuh ya karirnya, jadi apa tuh ya misalnya petinju katakanlah gitu. Ada juga sih walaupun petinju wanita, petinju yang perkasa ototnya seperti ini, kayaknya perempuan secara biologis mungkin kurang ya kali ya, kurang cocok gitu kali ya, bener nggak? Lebih kepada peran-peran yang lebih feminin, seperti yang lebih lembut seperti itu kalau secara kodrat. Tapi secara memang tadi secara gender atau peran, karena secara konsensus di dalam rumah tangga itu pastinya suami dan istri kan ada kesepakatan. Nanti yang ngurus anak itu seperti apa kalau istrinya bekerja. Nah itu yang harus dibicarakan ketika mereka sebelum menikah supaya tidak terjadi keributan. Jadi jangan pula seorang perempuan ketika sudah berkarir di luar sana tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mengurus anak di rumah, karena anak itu walau bagaimanapun apa namanya secara mental dan spiritual juga secara biologis akan bertumbuh dengan lebih baik seandainya diasuh dan dibesarkan oleh ibunya, karena ibu kan secara biologis tadi ya punya sisi-sisi yang sangat tidak dipunyai, mungkin kurang ya, mungkin tidak dipunyai, kurang dimiliki oleh laki-laki, yakni yang tadi kita sebutin penuh lebih lembut gitu kan, lebih apa ya, lebih keibuan gitu ya, apa sih istilahnya, ada keibuannya gitu loh, sifat-sifat ibu gitu ada. Betul. Lebih welas asih. Lebih welas asih gitu, yang seperti ya feminin lah ya. Feminin itu memang ada bawaan, sekali lagi dari kodratnya tadi gitu, bawaan ya, bawaan. Jadi memang
Ibu wanita karir tidak mengabaikan itu, tidak mengabaikan. Menarik sekali hari ini ya perbincangan kita, tetapi waktu juga yang memisahkan kita akhirnya ya. Jadi mungkin kalau lebih menarik lagi kita sambung part 2 aja ya. Untuk hari ini begitulah kita hari ini kita akhiri dulu. Semoga kita bisa semua dalam kebaikan semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya.